Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait kehidupan jin dan siluman. Harus adil soalnya. Kalau iblis sudah, kalau tinggal jin dan siluman. Kalau iblis dan setan itu dia tidak bekerja ya. Jadi makanannya disuplai oleh SP. Kalau dulu Allah langsung, kalau sekarang oleh SP atau oleh Raja Wali Allah. Makanannya disuplai sekian kontainer gitu loh. Nah, kalau jin dan siluman itu dia produktif. Produktif itu pola hidup jin dan siluman itu mirip dengan pola hidup manusia. Jadi samalah seperti manusia. Jadi ada perdagangan, ada perbankan, ada ya sama aja seperti manusia. Sama seperti manusia. Kalau siluman lebih ke pertanian, kalau jin lebih ke pertambangan. Makanya emas itu adanya di jin. Saya berkali-kali bilang emas itu ada di jin, berlian itu ada di iblis. Jadi iblis sebenarnya nambang berlian, tetapi untuk iblis tertentu lah, tidak semua. Karena iblis kan banyak sekali. Ada yang diperintahkan menambang berlian. Kalau jin itu menambangnya emas. Kalau siluman itu dia fokus di pertanian. Nah, kehidupan jin itu sama seperti halnya kehidupan manusia. Jin juga ditaklif kena ibadah. Kalau jin kena ibadah. Kalau siluman karena dia memang perpaduan antara manusia yang serakah dengan jin, maka sudah jelas kelasnya. Kalau jinnya itu terkena taklif ibadah, walaupun nilainya rendah. Kenapa jin nilai ibadahnya rendah? Karena umurnya panjang dan nggak mati. Sedangkan manusia umurnya pendek, mati. Sehingga ibadahnya bernilai tinggi. Oleh karena itu jin licik. Dia ingin supaya hidupnya senang, supaya hidupnya damai seperti di surga. Jadi kehidupan jin di surga itu maksudnya kehidupan jin yang enak itu loh, yang kaya raya gitu loh. Tanpa perlu bekerja, yaitu membantu manusia mengambil pahalanya. Nilai pahala itu dikonversi menjadi kekayaan bagi mereka gitu loh maksudnya. Nah, jadi itu sebenarnya kenapa jin sering membantu. Jadi tidak ada jin yang baik loh, aslinya tidak ada. Mereka mencuri pahala untuk kehidupan dia supaya lebih senang gitu loh. Nah, jadi kehidupannya itu sama dengan kehidupan manusia. Ada tukang nyapu, ada tukang bersih-bersih. Nah, kalau siluman ini kan semacam apa ya, blasteran ya. Jadi manusia yang nyupang nanti jadi pesugihan, menyupang, tuyul nanti jadi abdi siluman. Ya jadi siluman. Karena apa? Orang yang pesugihan ketika dia mati itu moksa. Itu asli moksa dibawa dengan fisiknya. Sehingga jadi siluman. Fisiknya manusia tapi kemampuannya jin. Jadi siluman itu fisiknya manusia tapi kemampuannya jin. Makanya kalau ada yang bertanya kenapa tuyul bisa ngambil uang, maka jawabannya adalah karena tuyul itu dimensinya punya fisik manusia atau fisik kasar. Tetapi kemampuan kecepatannya, ilmunya itu jin. Jadi gabungan antara manusia dengan jin itu jadinya siluman. Makanya siluman itu bisa membunuh, bisa mencekik, itu asli bisa. Karena apa? Karena dia memiliki memiliki jasad fisik. Yang siluman itu salah satunya adalah apa ya? Ikan Nabi Yunus, ikan yang memakan Nabi Yunus itu sekarang berubah masuk ke dimensi siluman, ke dimensi alam jin. Kenapa? Karena terlalu besar kalau dia makan kalau dia di dimensi biasa, di dimensi manusia,
di alam manusia. Kalau makan nanti kasihan ikan habis, makanya dimasukkan ke dimensi jin sehingga berubah jadi siluman. Jadi nggak butuh makan. Nah, jadi siluman itu seperti halnya setan bagi iblis, posisinya begitu. Jadi yang berkuasanya jin. Jin siluman setan iblis. Kalau setan bergabungnya dengan iblis, kalau jin dengan siluman. Jin terhadap iblis takut karena memang unsur pembuatnya berbeda. Maksudnya kalau iblis inti api, kalau setan lidah api, kalau jin kukusan atau ujung api. Jadi di hadapan iblis jin kacung juga. Jadi di hierarkinya itu iblis, setan, jin. Itu hierarkinya. Tetapi kehidupan jin itu memang seperti halnya manusia. Seperti kehidupan manusia seperti ini. Nah, ada perbedaan yang ini ada perbedaan atau kontradiksi. Ketika di alam manusia kelaparan, itu artinya di alam jin subur. Ketika kita subur, gemah ripas, waspada pangan, itu di alam jin kelaparan. Nah begini, bagi petani saudaraku yang petani, yang tani, kalau tanaman padinya kena hama wereng atau kena hama tikus atau kena hama apa sajalah, itu taburi garam saja. Kenapa demikian? Karena wereng itu, tikus itu, hama itu kiriman dari selatan, itu asli. Kenapa demikian? Karena mereka membutuhkan itu. Siluman membutuhkan itu. Jin membutuhkan itu. Walaupun nanti dikonversi ke dalam dimensi mereka. Nah, nanti manusia itu kalau dia seorang manusia yang berdosa, tingkatan dosanya parah, masukin ke dunia iblis. Putarannya sangat cepat. Kalau dia tidak parah tapi memang berat, maksudnya tidak separah karakter iblis, punya karakter setan, hidup di dunianya hanya ngejar duit, masukin ke couplingnya setan. Jadi nanti di akhirat hidupnya bareng setan, dikerjain sama setan gitu, dibully dibully sama setan. Kalau nanti dia hidupnya menggantungkan kepada siluman, nyupang, tuyul, pesugihan, pas mati dikirim langsung ke dunia siluman. Di sono ya terserah terserah makhluk sononya mau menjadikan dia sebagai apa. Tapi yang jelas jadi budak atau jadi bahan bulian lah. Karena derajatnya mereka lebih tinggi, maksudnya lebih berkuasa di rumahnya. Jadi kalau ada manusia yang berdosa masuk ke alam setan, pasti setannya lebih berkuasa gitu. Manusianya pasti. Kecuali satu orang, tapi saya tidak bisa nyebut nama. Gitu. Nah, ketika manusia karakternya ria, ketika manusia karakternya mabuk dengan sanjungan, beribadahnya ria, kemudian bangga dengan kesaktian, menggunakan kesaktian yang dipinjamkan oleh jin, memburu dukun dan sebagainya dengan alasan atas nama Allah tapi sebenarnya menggunakan jin, nanti pas mati dikirim ke alam jin. Jadi apa? Jadi kacung juga, bahan bulian di alam jin. Pasti yakin kayak gitu. Jadi neraka nanti yang dimaksud adalah kesengsaraan hidup di akhirat sesuai dengan karakteristik amal masing-masing. Kalau kesengsaraan atau kalau dosanya dia sangat berat, masuk ke coupling iblis, hidup bareng iblis yang demikian cepat, perputarannya demikian cepat. Kalau sekarang makannya umpamanya sekali makan langsung meleleh perut, masuk ke dunia setan juga begitu, masuk ke dunia jin umpamanya. Kalau kita saudara pernah dengar cerita orang yang masuk ke dimensi jin kemudian diberi makan, terlihat seperti makanan enak tapi pas sadar ternyata tai umpamanya. Nah, berarti kalau nanti amalan kita penuh dengan ria, mabuk dengan sanjungan,
menggunakan kesaktian yang dipinjamkan jin, mati dikirim ke alam jin, nanti di sana makannya yang makan tai, dan itu terlihat real tai gitu loh. Seperti itulah gambarannya. Ya kalau jinnya terserah mau makan apa, yang jelas kamu makan tai, enggak dimakan lapar, dimakan enak kan gitu. Gitu. Jadi nanti orang yang meninggal itu akan dikirim ke kafling masing-masing gitu. Gitu. Itu yang dapat saya sampaikan. Kenapa saya mengangkat terkait kelucuan? Karena ini untuk merubah mindset saja supaya kita tidak berat. Jadi iblis itu, setan itu jangan dijadikan musuh yang harus ditaklukkan, karena tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang benar adalah mari kita perkuat diri, jadikan mereka kompetitor. Sebagaimana halnya Marquez dan Rossi gitu saja. Bukan berarti Rossi dan Marquez harus berantem, menyatakan saling memusuhi, tidak. Yang terpenting adalah Marquez memperbaiki performa diri dan motornya, Rossi juga memperbaiki performa diri dan motornya. Yuk kompetisi gitu loh. Karena apa? Iblis, setan, malaikat itu tidak terkena taklid ibadah. Jadi apapun yang dilakukan mereka tidak bernilai. Sedangkan manusia itu bernilai. Kalau manusia nilainya sekarang ini pokoknya grade-nya kelas 1, nanti iblis, setan yang datang itu kelas 2. Gitu. Jadi kita diuji terus diuji karena kehidupan kita penuh dengan nilai. Sedangkan iblis, setan itu tidak ada nilainya. Apapun yang mereka lakukan memang gak bernilainya, karena bejat, ya bejat memang begitu. Iblis itu karakternya memang begitu. Jadi tidak ada nilai. Makanya di neraka aja santai. Malaikat pun mau sujud berapa ribu tahun tidak ada nilai, begitu saja udah. Karena tidak tertaklif ibadah. Sedangkan jin ada tertaklif ibadah. Jadi kehidupan jin ada nilai tapi rendah gitu loh maksudnya. Tapi rendah, berbeda dengan manusia yang nilainya tinggi. Nilai ibadahnya tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga mindset atau cara berpikir ini merubah cara berpikir dari yang tadinya musuh kita jadikan sebagai kompetitor, iblis dan setan, sehingga kita tidak terbebani untuk melawan iblis atau melawan setan. Karena cara pandangnya yang berubah. Bukan berarti saya menginikan Al-Quran, tidak. Dalam Al-Quran tegas musuh kok, lawan. Tapi lawan di sini kami maknai sebagai kompetitor, gitu. Pesaing untuk menghadap Gustine. Gitu. Kemudian jin hati-hati karena dia parasit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.